Eropa, Nusantara, Asia sama. Yang beda adalah hadarah, thaqafah, madaniyah, peradabannya, budayanya yang beda. Dan jangan ada anak ibu jadi ansor apalagi banser. Ingetin nih, sampai mampus tidak ada kata banser. Dan jangan ada anak ibu mengikuti ajaran Islam Nusantara. Saya yang bertanggung jawab atas perbuatan laknat mereka. Jangan ada Islam Nusantara dalam sisi kepercayaan kita kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya. Jangan ada paham Islam Nusantara dalam ibadah kita dan keseharian. Apapun bentuknya, itu laknat Allah Ta'ala. Aku yang bicara, selesai. Jagat media sosial mendadak dihebohkan dengan pernyataan kontroversi Habib Alwi bin Abdurrahman Assegaf. Cucu Nabi Muhammad ini terang-terangan melarang umat muslim bergabung ke organisasi bentukan Nahdlatul Ulama, NU, seperti Gerakan Pemuda Ansor, GP Ansor, dan Barisan Ansor Serbaguna, Banser. Jangan ada anak ibu maupun majelis taklim ibu baca selawat-selawat itu selawat oknum, paham? Laknat Allah Ta'ala buat mereka, bukan karena selawatnya. Sebab itu dimanfaatkan oleh oknum yang memusuhi agama. Selesai. Dan jangan ada anak ibu jadi ansor apalagi banser. Ingetin nih, sampai mampus tidak ada kata banser. Dan jangan ada anak ibu mengikuti ajaran Islam Nusantara. Saya yang bertanggung jawab atas perbuatan laknat mereka. Jangan ada Islam Nusantara dalam sisi kepercayaan kita kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya. Jangan ada paham Islam Nusantara dalam ibadah kita dan keseharian. Apapun bentuknya, itu laknat Allah Ta'ala. Aku yang bicara, selesai. Rekaman ini sebarluaskan di Jawa-Jawa. Melalui unggahan video di kanal YouTube NU Garis Lurus, Habib Alwi pun menyeru kepada orang tua agar anak-anaknya tidak mengikuti kedua organisasi di atas. Jangan ada anak ibu yang ikut ansor apalagi banser. Ingetin nih sampai mampus tidak ada kata banser, ucap Habib Alwi. Usut punya usut, alasan Habib Alwi melarang umat muslim mengikuti ansor maupun banser. Karena kedua organisasi tersebut terdapat ajaran Islam Nusantara. Dan jangan ada anak ibu ngikutin ajaran Islam Nusantara. Saya yang bertanggung jawab atas perbuatan laknat mereka, papar Habib Alwi. Ia kemudian menegaskan bahwa ajaran Islam Nusantara tidak selaras dengan Islam yang dibawakan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan ada paham Islam Nusantara dalam segi kepercayaan kita kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya. Jangan ada Islam Nusantara dalam ibadah kita sehari-hari. Apapun bentuknya, itu laknat Allah Ta'ala, tegas Habib Alwi. Islam Nusantara itu dalam bahasa Arab tarkib idhofah bimakna fi. Islam Yaman maksudnya Islam yang ada di Yaman. Islam Mesir maksudnya Islam yang ada di Mesir. Ngono tok. Ora kok Islam dengan paham Mesir ngono ora. Islam Turki maksudnya Islam yang ada di Turki. Islam Nusantara Islam yang ada di Indonesia yang dulu awalnya diawali oleh para wali. Jadi beda tempat mawon. Rukun Islame podo, Qur'ane podo, rukun imane podo, tata cara salate podo. Kalaupun beda bukan karena Nusantaranya, tapi karena beda mazhab atau beda paham. Nusantara itu ya Islam sing didakwahno, dilaksanakno oleh para ulama di Nusantara ini, mulai zaman Wali Songo ngantos sak mangkin, untuk menangkal faham-faham radikalisme, liberalisme, Syiah, Wahabi, Salafi dan seterusnya. Niku jenenge Islam Nusantara. Jadi Islam Nusantara niku idhofah. Islam Nusantara bermakna Islamun fi Nusantara. Islam di Nusantara.
Bismillahirrahmanirrahim. Bahwa Islam Nusantara bukan madhab baru, bukan aliran baru, bukan sekte baru, tapi hanyalah tipologi khosois mumayyizat Islam yang berada di kawasan Nusantara. Kalau Islam di Asia dan di Timur Tengah disebarkannya dengan perang, maka Islam yang tersebar di Nusantara ini mempunyai ciri khas, mempunyai kelebihan, keistimewaan, yaitu tersebarnya tidak dengan peperangan, tidak dengan darah, tidak dengan konflik senjata, tapi dengan pendekatan budaya yang mencerdaskan masyarakat Nusantara, pendekatan peradaban yang memajukan masyarakat Nusantara, dan pendekatan akhlak yang meningkatkan moralitas masyarakat Nusantara. Islam itu sendiri ada 3 bagian. Pertama, teologi. Teologi kita sudah selesai. Teologi bagi umat Islam Nusantara sudah selesai, yaitu kita percaya dengan rukun iman yang 6. Iman kepada Allah, iman kepada malaikatnya, iman kepada para nabinya, iman kepada kitab sucinya, iman kepada hari kiamat, dan beriman kepada qadha qadarnya. Itu Muslim Arab, Muslim Asia, Muslim Nusantara sama. Yang kedua, syariah, ritual ibadah. Wajib sholat 5 kali sehari semalam, puasa Ramadan, zakat 2,5%, umroh dan haji ke Mekah. Sudah selesai, semua sama. Timur Tengah, Eropa, Nusantara, Asia sama. Yang beda adalah hadarah, thaqafah, madaniyah, peradabannya, budayanya yang beda. Jadi Islamnya kita, Islam Arab, dan Islam Timur Tengah sama teologi dan syariahnya. Nabi kita Muhammad SAW, kitab suci kita Quran, sholat kita madhab kiblat ke Mekah, haji umur kita ke sana, puasa Ramadan sama. Tapi ketika bicara budaya, karakter, kepribadian, betapa jauhnya antara kita dengan orang Arab. Yang sekarang ini sedang kita lihat, sedang kita saksikan bagaimana keadaan masyarakat di Timur Tengah, hilang kepribadiannya, hilang jati dirinya, hilang kehormatannya dengan perang saudara yang berlarut-larut. Di Afghanistan itu sudah 40 tahun perang saudara. 100% penduduknya Muslim, 90% Sunni madhab Hanafi, 5% Syiah, hanya 7 suku. Perang sampai sekarang belum selesai, belum jelas kapan akan berakhir. Di Irak sudah 1,5 juta nyawa menghilang, bom di sana sini, sampai di masjid, di madrasah, di rumah sakit bom. Di Suriah sudah 500.000 lebih, belum yang meninggalkan negerinya, lari ke luar negeri. Syekh Said Ramadan Al-Buti, ulama sepuh, ulama besar, senior, sedang ngajar tafsir di masjid, dibom. Gugurlah beliau bersama majelis hadirinnya yang menghadiri majelis itu. Di Yaman sudah berapa ratus, 10.000. Di Libya belum selesai perang antara Benghazi, Libya sebelah timur, dan Tripoli, Libya barat. Di Mesir, waktu-waktu masih ada bom meledak. Setengah tahun yang lalu, sholat Jumat di kota Rafah di provinsi Arish dibom, sekitar 600 orang jamaah sholat Jumat meninggal dunia. Nah, yang seperti itu tidak ada di Nusantara, terutama di Indonesia, khususnya Indonesia. Kalau toh ada, itu bukan asli dari kita. Karakter seperti itu tidak ada bagi orang Indonesia yang aslinya nggak ada. Kalau toh ada, pasti itu adalah merupakan transnasional, perilaku yang asing bagi kita, yang aneh, yang datang dari luar, yang sengaja diimpor, yang sebenarnya masyarakat Indonesia, terutama umat Islamnya, menolak kekerasan, menolak radikalisme, menolak ekstremisme, apalagi ada teror, aslinya gitu. Tapi sekarang ada, itu jelas belakangan terpengaruh oleh keadaan di Timur Tengah, bahkan sengaja perilaku seperti itu diimpor dari Timur Tengah. Setelah ISIS dibom, dihabisin oleh Amerika dan lari dari Suriah, larinya ke Asia atau ASEAN melalui Filipina Selatan, kemudian masuk. Tidak ada dalam sejarahnya
karena tidak ada dalam catatan sejarah kita Banser membubarkan pengajian. Ribuan pengajian, jutaan pengajian, Banser yang menjaga dan tidak ada kejadian apapun. Jika ada kelompok-kelompok yang mengatakan bahwa mereka melakukan pengajian tetapi kemudian dibubarkan oleh Banser, katakan kepada mereka, tidak ada pengajian yang dibubarkan oleh Banser, tetapi Banser menolak mereka yang menggunakan pengajian sebagai alat untuk memecah belah umat Islam yang ada di Indonesia ini. Mereka hanya mengatasnamakan pengajian, tapi yang terjadi tidak ada pengajian di sana. Yang ada hanya orasi-orasi, yang ada hanya upaya-upaya memecah belah negara kesatuan Republik Indonesia. Jika ada kelompok-kelompok yang seperti ini lagi, sahabat-sahabat sekalian, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Islam itu beginilah, Islam illa biquwwatin wala quwwata illa bijama'atin wala jama'ata illa biimaratin wala imarata illa bita'atin la ta'ata illa fi ta'atillah. Kan semua sedang begitu. Islam kuat kalau ada jam'iyah, kita sudah punya. Jam'iyah dengan imarah, kita sudah punya dari PB sampai PC. Imarah bitta'ah, kita sudah punya ketaatan. Walaupun Kiai Said di Syiah-syiahkan, kita tetap taat. Bita'atin kita masih punya. La ta'ata illa fi ta'atillah. Ta'at itu hanya kepada Allah. Maka ini harus diruntuhkan, atasnya dulu makan tumpeng. Ketaatan kepada Allah dimakan dulu. Bahwa kita nggak taat karena ahlul bid'ah, ahlul taghut. Kan runtuh dari atas dulu, gitu. Kita goyang. Nanti kalau ketaatan ini sudah dimakan, baru kemudian imarohnya diajar. Yai Master di liberalkannya berapa puluh tahun, masih saja sehat. Ini eranya kepemimpinan diajar. Karena masyarakat kalau sudah tanpa pemimpin, ini tanpa ketaatan. Nah kalau sudah tanpa pemimpin, tanpa ketaatan, jam'iyahnya diruntuhkan. Sehingga mereka bisa nanam jam'iyah baru. Kan itu aja teorinya, itu namanya political engineering.